Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial online metode pengembangan fisik PAUD 4202. Wawasan mengenai perkembangan motorik anak dan metode pengembangannya. Kompetensi umum yang ingin dicapai adalah setelah mempelajari buku materi pokok BMP, mengikuti tutorial, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis program pengembangan fisik motorik anak TK, metode pengembangannya, serta cara menilainya, merancang serta melaksanakan dan menilai kegiatan pengembangan kemampuan motorik anak TK. Kompetensi khusus pada pertemuan pertama ini yang ingin didapat adalah 1. Menyusun pemetaan seluruh modul. 2. Menjabarkan konsep dasar metode pengembangan fisik. 3. Menjelaskan perkembangan motorik anak TK. 4. Menjelaskan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. 5. Menjelaskan tentang peranan guru untuk membantu pengembangan motorik anak. 6. Menjelaskan metode pengembangan motorik anak. Pokok bahasan pada pertemuan pertama ini adalah 1. Pemetaan modul. Yang kedua, hakikat perkembangan motorik anak. 3. Pengembangan motorik anak TK. Sedangkan sub pokok bahasanya adalah bagan pemetaan seluruh modul. 2. Perkembangan motorik anak TK. 3. Kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak TK. 4. Peranan guru dalam mengembangkan motorik anak TK. 5. Metode pengembangannya. Nah, model tutorialnya adalah ceramah, interaktif, penugasan. Sedangkan tugas tutorial yang diberikan untuk mahasiswa adalah mahasiswa diminta membuat peta konsep dari seluruh modul. Adapun buku materi pokok yang dipakai adalah karangan Sujiono Bambang dan kawan-kawan 2012, metode pengembangan fisik Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Bagian berikutnya, setelah mempelajari buku materi pokok, mengikuti tutorial, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis program pengembangan fisik motorik anak TK, metode pengembangannya, serta cara menilainya, merancang serta melaksanakan dan menilai kegiatan pengembangan kemampuan motorik anak TK. Kompetensi khusus yang ingin dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti tutorial ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menyusun pemetaan seluruh modul. 2. Menjabarkan konsep dasar metode pengembangan fisik. 3. Menjelaskan perkembangan motorik anak TK. 4. Menjelaskan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. 5. Menjelaskan tentang peranan guru untuk membantu pengembangan motorik anak. 6. Menjelaskan metode pengembangan motorik anak. Sedangkan pokok bahasanya seperti apa yang disampaikan di depan tadi. Nah, tata cara tutorial. Tahap persiapan tutorial. Rincian kegiatannya adalah pengkajian buku materi pokok,
2. Mengembangkan peta konsep mata kuliah berdasarkan buku materi pokok. Selanjutnya, mengecek bahan presentasi. Kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan adalah menjelaskan deskripsi singkat materi tutorial untuk 8 pertemuan. Yang kedua, menjelaskan tujuan khusus pertemuan pertama. Ini waktunya 10 menit. Kegiatan penyajian, menginformasikan model belajar jarak jauh, menjelaskan tentang arti, manfaat, karakteristik, metode pengembangan fisik. Kemudian menginformasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, tanya jawab tentang belajar mandiri yang efektif. Ini waktunya 100 menit. Sedangkan kegiatan penutup, membuat rangkuman pertemuan pertama, memberikan tugas untuk penyusunan peta konsep buku materi pokok. Skenario pembelajaran. Tuton ke-1, 2, dan 3 penjelasan materi. Tuton ke-4, 5, 6, 7, dan 8 praktek atau tatap muka. Sedangkan tugas tutorial dilaksanakan pada tuton ke-3 dan ke-5, diakhiri pada tuton yang ke-7. Peta konsep modul 1. Hakikat perkembangan motorik anak. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah peranan kemampuan motorik. Bagian yang kedua, gerakan motorik anak TK. Bagian yang ketiga, perkembangan motorik anak TK. Bagian pertama, peranan kemampuan motorik. Peranan kemampuan motorik dikembangkan dalam 3 bahasan, yaitu perkembangan fisiologis anak, perkembangan sosial dan emosional, dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Pada gerakan motorik anak TK ada 2 macam, gerakan motorik kasar, gerakan motorik halus. Sedangkan bagian ketiga perkembangan motorik anak TK ada 3 bahasan. Bahasan pertama adalah tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap autonomus. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang dikendalikan oleh otak sebagai pusat saraf. Perkembangan fisik motorik anak berhubungan dengan perkembangan gerak anak. Gerak yang diajarkan pada anak TK mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Fase-fase belajar gerak hendaknya dipedomani agar tidak keliru dalam mengembangkan gerak dasar anak. Fase gerak, fase kognitif adalah informasi awal tentang gerak yang akan dikerjakan, seperti scientific, melihat materi, memahami materi, mengolah info, menanyakan, dan menemukan. Sedangkan pada fase asosiatif, bagaimana melakukan. Sedangkan fase autonomus atau fase otomatisasi. Perkembangan motorik anak kecil adalah semua gerakan yang mungkin dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang dikendalikan oleh otak sebagai pusat saraf. Pentingnya mempelajari perkembangan motorik anak, menumbuhkan kepercayaan diri sebagai pedoman dalam memilih model dalam bermain, mengetahui pengaruh terhadap perkembangan fisiologis, fungsi faal, pengaruh pada sosial dan emosional, dan pengaruh pada kognitif. Apa yang dimaksud dengan motorik kasar? Adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak
yang memerlukan tenaga melibatkan otot-otot besar seperti meloncat, memanjat, berlari, koprol, kop, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, dan jinjit. Lalu apa itu motorik halus? Adalah kemampuan untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Butuh koordinasi mata dan tangan seperti merunce, menggunting, menyikat gigi, menutup dan membuka resleting. Mulai berkembang saat usia 3 tahun. Anak yang cerdas adalah anak yang berkembang secara baik seluruh kemampuan dirinya, baik aspek kognitif, moral, sosial, emosional, dan fisik motoriknya. Karakteristik anak TK. Yang pertama, anak TK itu senang meniru tingkah laku orang tuanya. Yang kedua, anak TK itu senang bergerak, susah untuk diam. Yang ketiga, anak TK itu rasa ingin tahunya sangat kuat. Dan yang keempat, senang bereksperimen dan menguji. Yang kelima, mampu mengekspresikan diri secara kreatif, imajinatif, dan senang bicara. Oleh karenanya, guru dalam membimbing anak TK harus tahu kegiatan yang bermakna, harus mempelajari tingkat kesulitan gerak, harus menyesuaikan dengan jenis kelamin anak, jangan memasang target yang terlalu tinggi. Tujuannya harus jelas, keseimbangan antara motorik kasar dan halus, sarana dan prasarana yang lengkap, kemudian memberikan bimbingan yang sama rasa, ragam dan jenis geraknya harus diketahui dulu. Yang penting sabar, kemudian bervariasi untuk menghindari kejenuhan anak. Yang ke-12, anak menikmati apa yang diajarkan guru. Dan yang 13, kerjasama antar anak harus terjalin. Karakteristik tujuan kegiatan pengembangan motorik anak TK itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan motorik, melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, meningkatkan keterampilan tubuh, dan cara hidup sehat itu yang penting. Dan dalam menyajikan kegiatan motorik didasarkan pada 1. Tujuan kegiatan, 2. Tema atau topik kegiatan, 3. Metodenya, yang keempat tempat kegiatan, 5. Alat dan bahan. Kondisi yang dapat mengoptimalkan hasil belajar keterampilan ada 2 macam. Yang pertama, gerakan yang telah dikuasai, ini kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal dapat dilakukan dengan cara mengingatkan kembali bagian dari keterampilan yang sudah dipelajari, dan B. mengingatkan prosedur atau langkah-langkah. Kondisi eksternal dapat dilakukan dengan instruksi verbal, kata-kata, gambar, demonstrasi praktek, dan umpan balik. Langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran keterampilan gerak mampu membuahkan hasil yang optimal. Yang pertama, guru harus menentukan tujuan dalam bentuk perbuatan. Kedua, menganalisis keterampilan secara rinci dan berurutan. 3. Mendemonstrasikan keterampilan disertai dengan penjelasan singkat dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci termasuk kompetensi kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bagian-bagian yang sukar. 4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba melakukan praktek dengan pengawasan dan bimbingan. 5. Memberikan penilaian terhadap usaha peserta didik. Sekian saja untuk pertemuan yang pertama ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih.